Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Ruang Kreasi Desi. Buat kalian yang baru pertama kali gabung di channel YouTube aku, salam kenal ya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Ini adalah video lanjutan dari vlog aku yang sebelumnya. Kalau misalkan kalian belum nonton vlog aku yang sebelumnya, aku bakalan taruh linknya di description box. Di vlog ini aku menjahit bagian bawahnya teman-teman. Bagian roknya ini aku menggunakan 1 layer kain chiffon dan 2 layer kain tile bermotif. Untuk membuat kerutan biasanya aku membuat 2 baris jahitan kasar teman-teman. Jadi nanti pada saat kita menjahit permanen, itu jahitannya akan berada di tengah-tengah jahitan kasar. Itu akan lebih mudah dan lebih lebih enak kita menjahitnya teman-teman, karena alat bantunya itu 2 layer gitu teman-teman. Semoga kalian paham ya maksud aku. Sebelum menggabungkan bagian badan dan bagian roknya terlebih dahulu, setelah dijahit kasar kita kerutkan ini ya teman-teman, kerutkan roknya. Dan kerutannya ini itu harus sama rata. Sama ratanya itu maksudnya adalah jangan sampai di satu sisi kerutannya rapet, jangan sampai di satu sisi lagi kerutannya jarang atau nggak ada sama sekali. Itu akan membuat roknya itu terlihat aneh atau jelek gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan dan nggak jelas sama penjelasan aku, kalian boleh tuliskan di kolom komentar apa yang kurang jelas dari video aku. Untuk mengatur kerutan ini tuh emang harus sabar ya teman-teman. Jadi harus lagi teliti, diperhatikan lagi, dicek-cek lagi kira-kira mana yang belum sama. Dan ini tuh kerutannya harus dipaskan dengan lebar badannya teman-teman. Ini saatnya aku menggabungkan kain roknya dengan bagian badannya. Aku pasang terlebih dahulu untuk kain tilenya teman-teman, karena posisi kain tilenya nanti berada di luar kain chiffonnya. Baru nanti terakhir kita pasang kain chiffonnya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, mohon bantuannya untuk di-subscribe ya teman-teman. Semoga tahun ini aku bisa mencapai 10.000 subscriber. Dan juga jam tayangku bisa lebih baik lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe aku. Berkat dukungan kalian aku bisa sampai di titik ini. Dan semoga kedepannya aku bisa bikin video-video yang lebih bagus lagi dan lebih menarik lagi. Sebelumnya aku mohon maaf kalau misalkan voice over aku tidak bening atau terlalu berisik banyak backgroundnya, karena studio aku yang di rumah ini dekat banget sama jalan keluar perumahan gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau kurang nyaman banget back soundnya. Aku mau cerita sesuatu sambil kalian lihat video aku. Jadi aku kan udah lama banget ya jahit ini, dari mulai tahun 2000 sekian lah, 2002-an gitulah. Sampai sekarang. Jadi kalian bisa tebak ya umur aku berapa. Jangan kaget gitu ya teman-teman. Udah ajuma kayaknya nih aku. Nah ini sebelum lanjut cerita, inilah hasil dari pasang atasan, bagian atas dan bagian bawahnya teman-teman. Dan selanjutnya aku pasang resleting. Jadi pasang resletingnya setelah kita pasang roknya. Oh ya, lanjut ke cerita aku. Jadi kenapa aku bikin video vlog aku, daily vlog aku tentang aktivitas jahit menjahit itu, supaya orang-orang itu tahu kalau proses menjahit itu tidak hanya sekedar model yang gampang,
terus jadi gitu ya. Tapi proses menjahit itu adalah kita bikin pola, kemudian kita cutting juga. Cutting bukan sembarang cutting. Jadi namanya cutting itu kita harus memikirkan bagusnya seperti apa. Sebelum dilanjut, ini aku mau unboxing dulu teman-teman. Jadi aku beli hand body lotion yang pengen aku coba. Kemarin tuh harganya kalau di store itu masih mahal ya. Dan aku beli juga hiasan dinding teman-teman yang murah meriah banget. Cutting nggak sembarang cutting, kemudian menjahit juga nggak sembarangan menjahit, terus tiba-tiba bajunya jadi itu ya. Tapi segampang-gampangnya model, itu kita juga harus memikirkan kira-kira proporsionalnya seperti apa, kira-kira bagusnya itu seperti apa. Jadi, kalau misalkan kita bikin baju itu, harga itu menentukan seberapa usaha kita untuk menghasilkan baju yang bagus, enak dipakai, nyaman dipakai, dan bagus lah intinya. Mendekati bagus gitu ya. Kalau bisa sih bagus banget. Karena masih banyak orang yang berpikiran kalau misalkan dia atau mereka itu mau bikin baju, selalu menunjukkan model yang gampang. Alasannya pasti supaya harganya itu bisa lebih murah. Semurah-murahnya itu tetap ya, usaha atau jasa kita itu harus dihargai, harus harus dihargai lah intinya. Jadi jangan karena kita sudah pengalaman bertahun-tahun, kemudian kalau bikin baju bisa cepet, modelnya gampang, terus ongkosnya bisa murah, itu nggak gitu ya kalau misalkan konsepnya bikin baju itu. Nah, ini aku fitting teman-teman. Ini kenapa lengannya masih sebelah? Itu karena memang ya nggak keburu waktunya. Jadi kan cuma sekedar fitting. Terus ya udahlah aku pasang lengan satu dulu gitu. Dan ternyata mulai dari sini itu customerku ini sepupuku sebenarnya. Sepupuku, customerku itu minta kok lengan satu lebih kece ya, panjang sebelah itu gitu. Nah ini ibunya bilang ini nggak terlalu rendah. Oke, aku bisa akali dengan menggunakan nutup pakai bordiran. Ini masih agak kebesaran sih teman-teman. Jadi pada saat aku fremak kebesaran itu, aku nggak videoin ya karena ini buru-buru banget juga untuk waktu fremaknya itu mepet gitu loh. Ini berawal dari sini, jadi lengannya itu pendek satu, panjang satu teman-teman. Dan emang ini anaknya anti mainstream banget dan hasilnya tuh benar-benar kece banget. Kece banget sesuai sama anaknya yang cantik dan putih ini. Ini jadi model berubah itu emang nggak disengaja sih sebenarnya lengannya panjang dua-duanya gitu, bukan satu panjang satu pendek, awalnya nggak gitu. Tapi berawal dari fitting yang lengannya cuma sebelah ini, akhirnya lengannya itu jadi panjang sebelah. Awal-awal aku bisa bikin kemben itu bukan dari kuliah ya teman-teman. Awal aku bikin kemben itu coba-coba sendiri, terus meraba-raba sendiri, terus lihat-lihat dari Pinterest itu. Uji coba sendiri gitu loh Kak, pas aku bikin kemben itu. Jadi nggak semuanya kita dapat dari kuliah atau dari sekolah pendidikan formal gitu teman-teman. Dulu aku pernah tanya sama temen gitu ya yang udah bisa bikin kemben, dan ternyata beliaunya tidak berkenan untuk membagikan ilmunya kepada saya. Ya, akhirnya kita coba-coba sendiri dan alhamdulillahnya aku berhasil. Dan itu pun harus melalui banyak kesalahan ya teman-teman. Jadi proses itu tidak mengkhianati hasil. Dan inilah finalnya teman-teman, ada pitanya di bagian leher, dan yang terlalu rendah itu aku tutupi lagi dengan brokat pinggirannya. Ini bagian bawahnya seperti ini. Gimana, kalian suka atau nggak sama modelnya? Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa video ini di like dan channel aku di subscribe. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe dan videonya di like juga.
juga. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan,